Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Octaviani Isabella. Saya akan mempresentasikan tentang peningkatan keterampilan menulis teks deskriptif dalam pembelajaran jarak jauh dengan metode mind mapping melalui aplikasi Sway pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kutasari. Saya awali tentang apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh biasanya juga disebut dengan pendidikan jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan para peserta mengambil kelas kapanpun dan dimanapun. Proses pembelajaran jarak jauh dapat disampaikan dengan menggunakan berbagai teknik dan teknologi, salah satunya yaitu menggunakan Sway. Sway adalah aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan kita dalam membuat dan berbagi laporan. Juga bisa dengan mempresentasikan secara interaktif, serta banyak hal lainnya yang dapat diperoleh ketika kita menggunakan Sway. Mulai dengan menambahkan teks dan gambar, atau mencari dan mengimpor konten yang relevan dari sumber lain. Dengan Sway, kita juga dapat dibatasi untuk memilih template siap pakai yang menjadikan tampilan presentasi tampak seperti milik orang lain. Juga tidak harus memiliki kemampuan desain khusus untuk mengubah dan menampilkan informasi dalam cara yang modern, interaktif, dan menarik. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi Sway dapat berjalan secara efektif dan efisien. Biasanya, guru akan membuat materi di dalam aplikasi Sway itu, yang lalu akan dibagikan kepada siswa dalam bentuk link melalui WhatsApp grup kelas. Siswa tidak hanya memperoleh materi, namun dapat mengukur kemampuan dengan mengerjakan latihan soal. Dalam aplikasi Sway dapat ditambahkan video yang akan membuat siswa lebih tertarik dan antusias dalam belajar. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk mengakses link tersebut cukup terjangkau. Hal ini akan sangat membantu siswa dalam belajar atau mencari sebuah materi. Selanjutnya, cara meningkatkan keterampilan siswa kelas 7 dalam menulis teks deskriptif. Menurut Morsley, dalam tarigan, menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui praktik yang teratur. Oleh karena itu, kemampuan menulis merupakan kemampuan yang sangat kompleks. Hal ini karena ketika kita menulis, khususnya mengarang, itu biasanya siswa harus mampu menggunakan ejaan yang benar, dengan kosakata yang tepat, kalimat yang efektif, serta dengan penggunaan paragraf yang baik. Pada observasi awal, peneliti menemukan permasalahan dalam materi menulis teks deskriptif di kelas 7 SMP Negeri 2 Kutasari. Dalam kegiatan menulis teks deskriptif, siswa cenderung menulis tanpa alur penulisan yang jelas. Dalam hal ini, hasil tulisan siswa itu juga sulit ditentukan apa gagasan pokok yang dikembangkan. Gagasan pokok yang belum jelas, alur yang berantakan, sampai pada pilihan kata yang kurang tepat membuat hasil tulisan karangan siswa susah untuk dipahami. Dalam pengembangan gagasan pokok tanpa kerangka karangan, siswa berimajinasi tanpa arah yang memungkinkan munculnya kata-kata yang tidak bermakna dan melenceng dari gagasan pokok yang ada. Dengan model pembelajaran yang tepat, diharapkan kemampuan menulis karangan deskripsi peserta didik dapat meningkat. Model pembelajaran yang penulis anggap tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi adalah model mind mapping. Apa sih model mind mapping itu?
Model pembelajaran mind mapping adalah model pembelajaran yang aktif dan digunakan untuk mengarahkan peserta didik pada materi yang dipelajarinya. Model mind mapping itu mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan. Yang kedua, memaksimalkan sistem kerja otak. Yang ketiga, saling berhubungan satu sama lain sehingga semakin banyak ide yang disajikan. Yang keempat, memacu kreativitas, sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Yang kelima, sewaktu-waktu dapat merecall data yang ada dengan mudah. Yang keenam, menarik dan mudah tertangkap mata. Yang ketujuh, dapat melihat sejumlah besar data dengan mudah. Jadi, kesimpulan presentasi kali ini adalah mengarang deskripsi dengan model mind mapping dengan melihat gambar akan memberikan kebebasan siswa untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan. Jadi mungkin saja antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya akan berbeda cara mendeskripsikan gambar yang diamati. Hal ini merupakan kondisi yang baik karena memberikan kesempatan yang baik bagi peserta didik untuk berkreasi menjelajah alam pikir mereka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.